Halo guys, ketemu lagi sama gua Gilang Ramadan di channel Republika Mahasiswa. Di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang jurusan kuliah yang hanya ada satu di Indonesia, yang dimana jurusan ini langka banget. Pokoknya pilihannya cuma satu di satu kampus aja. Kira-kira ada jurusan apa aja ya? Buat kamu yang penasaran, langsung aja deh kita bahas. Tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! Nah, dari jurusan yang pertama dulu nih, ada jurusan astronomi. Kalau jurusan yang satu ini, itu cuma ada di Institut Teknologi Bandung atau biasa kita kenal di ITB guys. Apa sih sebenarnya jurusan astronomi ini? Yang pastinya bukan tukang penerjemah bintang atau ramal-meramal ya. Kayak kalian biasa minta diramal bintangnya Capricorn, Pisces, Leo, ataupun Gemini gitu. Walaupun kita pasti tahu banyak mahasiswa astronomi tahu banyak soal perbintangan itu. Kan anaknya gaul-gaul. Kalau dari kata asalnya sendiri, astronomi itu sih bisa disebut ilmu bintang atau ilmu falak. Adalah cabang ilmu alam yang meneliti tentang benda langit serta fenomena-fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi. Tapi secara spesifik, kamu bakalan belajar tentang fisika dasar, kimia dasar, astrofisika, statistika, dalam astronomi, tata surya, dan matematika. Waduh, nggak jauh-jauh ya dari matematika. Buat kalian yang mau menghindari dari matematika, jangan pilih jurusan ini deh. Pasti bakal pusing banget. Nah, untuk jurusan ini memberikan kerjaan yang cukup menjanjikan. Kayak mulai dari peneliti astronomi, atau kalian bisa berkesempatan menjadi pegawai pemerintahan di berbagai lembaga negara seperti Papan, dan juga kalian bisa bekerja di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Lanjut jurusan yang kedua nih, ada jurusan Sastra Belanda. Kalau jurusan yang satu ini itu cuman ada di kampus yang ada di Kota Depok, yaitu Universitas Indonesia yang udah terakreditasi A dari Ban PT. Kalau itu sih udah gak perlu ditanyain lagi ya, UI gitu loh. Apa yang ada dalam pikiran kalian kalau mendengar jurusan Sastra Belanda? Pasti mikirnya cuman belajar bahasa Belanda terus bisa ngomong aja gitu bahasa Belandanya. Oh, tentu aja enggak ya guys. Di sana kalian bakal mempelajari tentang banyak seni atau olahraga, pelafalan bahasa Belanda, sejarah sosial budaya Belanda dan Indonesia tentunya. Dan masih banyak lagi guys, pokoknya kompleks, nggak gitu-gitu aja. Untuk prospek kerja sih ya cukup banyak. Kalian bisa bekerja di Kementerian Luar Negeri, penerjemah, ahli bahasa, penulis, dan masih banyak lagi. Pokoknya yang berkaitan sama Belanda-Belanda gitu oke banget deh buat kalian masuk kerja di sana. Nah, jurusan yang ketiga nih, ada jurusan Teknik Nuklir. Kalau jurusan yang satu ini, itu cuman ada di Universitas Gadjah Mada yang ada di Yogyakarta. UGM loh, itu UGM, tahu kan? Mungkin kalian pikir jurusan Teknik Nuklir ini salah satunya ngebuat bom nuklir gitu ya. Enggak se ekstrim itu. Tapi mahasiswanya tetap mempelajari tentang konsep penukliran tersebut. Kalau kalian minat di jurusan ini, kalian bakal belajar banyak hal, termasuk tentang aljabar linier, kalkulus elementer, kimia dasar, gambar teknik, bahasa Inggris teknik, mekanika kuantum, mekanika klasik, dan masih banyak lagi. Dan itu masih semester 1 loh guys. Jadi kalau kalian yang bener-bener mau masuk ke jurusan ini, siapin otak yang fresh buat ngejalanin kuliahnya. Nah, kalau kalian nanya lulusan dari jurusan ini bisa berkecimpung bekerja di mana? Tentunya bisa di Pertamina, bisa juga di PLN ya, pembangkit listrik yang tenaga nuklirnya, Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan, dan masih banyak lagi yang berkaitan tentang tenaga nuklir tentunya. Jurusan yang keempat nih guys, ada jurusan Ilmu Keluarga dan Konsumen. Kalau jurusan yang satu ini itu cuman ada di Institut Pertanian Bogor atau IPB. Yang kalian tahu IPB nggak cuman nyediain jurusan tentang pertanian aja, tapi juga ada kok tentang jurusan-jurusan kekeluargaan dan konsumen nih yang cukup menarik. Apakah sekarang kalian lagi membayangkan kerjaan jadi tukang yang nyelesain masalah keluarga orang? Oh, tentu aja nggak kayak gitu juga sih. Kalian di sini bakalan diajarin tentang ekologi manusia, pengasuhan anak, usaha ekonomi keluarga, tumbuh kembang manusia, dan masih banyak lagi guys. Intinya nggak cuma tentang keluarga aja ya guys. Di sini kalian belajar tentang pemasarannya juga. Prospek kerja dari lulusan jurusan ini bisa jadi konsultan di bidang perlindungan konsumen dan keluarga, pengelola pendidikan di sekolah, dan bisa menjadi bagian dari lembaga pemerintahan di BKKBN.
Gimana? Ada yang tertarik? Ini sih cocok banget buat kalian yang punya jiwa keibuan. Jurusan yang kelima nih, ada jurusan Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Universitas Erlangga atau UNER yang berada di Surabaya menjadikan jurusan Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan ini menjadi jurusan yang hanya ada satu di Indonesia, guys. Kali ini kalian bakal belajar tentang mekanika teknik, pengantar teknologi maju, dasar pemrograman, fisika dasar, artificial intelligence, dan masih banyak lagi. Nantinya setelah kalian lulus, kalian bisa berkecimpung di berbagai bidang perusahaan teknologi tentunya. Kayak kalian tuh bisa buat Siri atau Cortana atau Hey Google gitu ya, atau Jarvisnya Iron Man. Wah, keren banget pokoknya. Yang dimana prospek di masa depan ini sangatlah terbuka luas karena di masa depan semua akan digantikan dengan robot atau AI, artificial intelligence. Dan buat kamu yang jago di bidang itu, wah pasti kepake banget nih, dan gajinya pasti tinggi. Jurusan yang keenam nih, ada jurusan Sains Atmosfer dan Keplanetan. Kali ini kampus Institut Teknologi Sumatera menyumbang jurusan yang hanya ada satu di Indonesia nih guys, yaitu Sains Atmosfer dan Keplanetan ini. Di sana kalian bakal belajar tentang yang namanya astrofisika, astronomi posisi, teknik instrumentasi, pengukuran, observasi atmosfer dan antariksa, fenomena gelombang, dan masih banyak lagi guys. Kalau untuk prospek pekerjaannya nanti ketika lulus, itu sama seperti yang sebelumnya, kayak jurusan astronomi gitu, yang dimana kalian bisa berkecimpung di BMKG, di BPPT, di LAPAN, jadi staf pengajar di perguruan tinggi negeri ataupun swasta, dan masih banyak lagi. Jurusan nomor 7 nih, ada jurusan Teknik Transportasi Laut yang ada di Institut 10 November atau biasa kita kenal dengan sebutan ITS. Kalau kalian pikir jurusan ini nantinya mahasiswanya akan menjadi nahkoda kapal, tentu aja nggak cuman itu. Kampus ITS mempersiapkan mahasiswanya di jurusan ini untuk belajar banyak hal tentang perencanaan kapal, mekanika teknik, sistem dan permesinan kapal, rencana garis besar kapal, dan masih banyak lagi guys. Lulusan jurusan ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi lapangan pekerjaan di bidang industri pelayaran, pelabuhan, galangan kapal, logistik, angkutan multimoda, transportasi, industri minyak dan gas, asuransi, dan pokoknya banyak banget lah. Yang dimana era sekarang sudah sangat masif logistik di jalur laut, sehingga mungkin ini menjadi salah satu jurusan yang banyak peminatnya. Jurusan nomor 8 nih, ada jurusan Rekayasa Nanoteknologi. Kayaknya Universitas Erlangga jago banget deh yang namanya mencetuskan jurusan yang bertemakan dengan teknologi. Dan kali ini lagi-lagi jurusan hanya ada satu di Indonesia, dan itu berada di kampus UNER. Jurusan kali ini mempelajari tentang dasar-dasar dari nanoteknologi itu sendiri. Prinsip dasarnya, metodenya, sekaligus teknik sintetis dan karakteristik dari material nano itu sendiri. Kalau kalian pernah nonton film Iron Man di seri yang terakhir, yang dimana Iron Man gak perlu bawa apa-apa dan tiba-tiba berubah pakai kostum Iron Man-nya itu, nah itu sudah menggunakan pengembangan dari material nanoteknologi yang bisa dibawa kemana-mana tanpa harus ribet. Karena memang nanoteknologi ini adalah material paling terbarukan dan paling modern saat ini. Dan pengembangannya terus berjalan di era sekarang untuk digunakan dalam berbagai hal. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang lulus dari jurusan ini, kalian bisa berkecimpung di dunia penelitian, tenaga ahli, konsultan, dan atau peneliti di bidang material-material terbarukan yang modern. Jurusan nomor 9, ada jurusan Manajemen Industri Catering. Kali ini jurusannya berada di kampus UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia. Mungkin kalian bertanya-tanya dan kaget gitu ya, hah jurusan catering? Itu kan yang berkaitan sama makanan-makanan gitu. Yap, betul banget. Di industri catering ini kalian nanti bakal belajar tentang makanan itu sendiri, ya, gizi dan gaya hidup. Kalian juga bakal belajar tentang pariwisata, akuntansi, psikologi pariwisata, manajemen hotel, teknik pengolahan roti,
etika dan pelayanan dalam pariwisata dan makanan gitu ya. Jadi pokoknya nggak cuman buat makanan aja, tapi dasar-dasar dari hal yang melengkapi itu kalian juga mempelajari di sana. Manajemen industri catering ini sangat dibutuhkan di industri pariwisata saat ini. Nggak hanya pariwisata lokal aja, tapi juga nasional dan hingga internasional. Terlebih lagi di industri kuliner ini, orang-orang udah nggak mau ribet di masa depan dan mau langsung dikelola higienis oleh orang yang jago di bidangnya. Banyak lulusan dari anak-anak jurusan manajemen industri catering ini bisa mengelola hotel, mempunyai catering sendiri, bahkan menjadi I.O. penyedia catering untuk berbagai acara event yang cukup besar. Nomor 10, jurusan yang terakhir nih, ada jurusan teknologi batik. Wah, kalau jurusan yang satu ini nih ya, cuman ada di Universitas Pekalongan aja, ya di Jawa Tengah, yang dimana kita tahu bahwa Pekalongan adalah tempat dari produsen spesialis batik itu sendiri. Di sini nggak cuma belajar kamu bikin batik ya guys, tapi kalian juga mempelajari sejarahnya, ya kan, studio desain dan seni dari batik itu sendiri, ya kan, konsep batik Nusantara dan pengembangan di bidang teknologi tekstil gitu ya, yang menunjang dalam tata rias busana yang sudah berkembang saat ini. Jadi batiknya tuh nggak kuno gitu, terus modernisasi jadi lebih keren dan lebih keren lagi. Nah, jadi itulah beberapa jurusan yang cuman ada satu di Indonesia ya. Benar-benar langka memang dan gak ada pilihan lain. Jurusan itu hanya spesifik di satu universitas aja gitu ya. Buat kamu yang mau masuk kampus dan tahu banyak nih ya soal kampus dan jurusan, coba jurusan mana lagi yang cuman ada satu di Indonesia yang benar-benar langka? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar, karena mungkin pasti masih banyak banget lainnya yang enggak ke rekap di video kali ini. So, segitu aja dari gue. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.